Tidak semua hotel menyimpan kenangan manis bagi para tamunya. Ada beberapa yang seharusnya tidak lagi menerima siapapun. Malam ini, izinkan aku bercerita tentang pengalaman yang hampir merenggut nyawaku, tentang sebuah kamar yang tidak seharusnya dihuni. Aku sedang melakukan perjalanan bisnis di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Semua hotel penuh kecuali satu, sebuah hotel tua peninggalan zaman kolonial. Bangunannya besar, tapi catnya mengelupas. Saat aku masuk, aroma kayu tua dan debu langsung menyergap. Resepsionis, seorang wanita tua, menyerahkan kunci kepadaku. Dia menatap lama sebelum berkata pelan, "Kamar 308, semoga betah ya Mbak." Aku menangkap sedikit keraguan di matanya, tapi aku mengabaikannya. Lorong menuju kamar 308 panjang sekali. Karpet merahnya usang dan lampu-lampu tua menggantung rendah. Beberapa berkedip seperti hampir padam. Ada bau anyir samar seperti besi berkarat. Semakin dekat ke kamar, semakin tajam baunya. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyentuh kulitku. Bukan dingin AC, tapi dingin yang terasa tidak wajar. Malam pertama, kamar itu luas. Ada ranjang besar, lemari kayu jati, dan sebuah cermin tinggi di sudut, menghadap langsung ke tempat tidur. Malam itu aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Terdengar suara ketukan pelan di kaca. Tok, tok, tok. Suaranya dari arah cermin. Aku mencoba memejamkan mata, tapi kemudian bisikan itu terdengar di telingaku. "Kembalikan milikku." Bisikan perempuan serak. Pagi harinya aku bertanya pada resepsionis. Dia menatapku lama lalu berkata, "Mbak, sebaiknya jangan tidur di situ lagi, kalau bisa pindah." Saat kutanya alasannya, dia hanya berkata, "Kamar itu sudah kosong bertahun-tahun, tidak seharusnya dibuka." Malam kedua, aku tidak bisa pindah kamar. Malam kedua, suasananya jadi lebih aneh. Lampu meredup sendiri, udara makin dingin. Di cermin pantulan diriku berbeda. Wajahku pucat, mata hitam legam, dan bayangan itu tersenyum. Padahal aku tidak. Bayangan itu menunjuk ke lemari. Saat kubuka, di dalamnya sebuah kotak kayu kecil. Saat kubuka, kain kafan masih basah oleh darah kering. Resepsionisnya akhirnya bercerita. Dulu, seorang wanita muda dibunuh kekasihnya di kamar itu. Tubuhnya disembunyikan di lemari selama berhari-hari sebelum ditemukan. Kain kafan itu adalah bagian pembungkus jasadnya. Arwahnya masih mencarinya agar bisa tenang. Malam ketiga, aku keluar kamar mencari air panas, tapi lorong itu terasa berbeda. Seperti lebih panjang dari biasanya, lebih gelap. Bau anyir kembali muncul, kali ini lebih menusuk. Langkah kakiku bergema, dan di sela-selanya ada langkah lain, pelan, tanpa alas kaki. Aku menoleh ke belakang.
kosong. Tapi saat kembali menatap ke depan, karpet merah itu dipenuhi noda gelap. Dindingnya penuh bekas tangan hitam merayap pelan ke arahku. Di ujung lorong berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya robek, basah. Tangannya menggenggam kain putih berlumur darah. Dia mengangkat kepala, menatapku dengan mata hitam kosong. Bibirnya bergerak. Kembalikan. Aku berhasil masuk ke kamar. Pintu kututup rapat. Tapi di meja dekat ranjang ada sesuatu. Kotak kayu itu. Kotak yang hilang kini kembali. Kain kafan di dalamnya meneteskan darah segar ke karpet. Lalu dari dalam kotak muncul jari-jari pucat. Jari itu meraih pinggir meja dan sesuatu mulai keluar. Aku terbangun pagi-pagi di lantai kamar. Kotak itu hilang. Tapi di cermin aku melihat kamar lain. Lebih gelap, lembab, dan di sudutnya perempuan itu duduk. Dia tersenyum, memperlihatkan giginya yang hitam semua. Pukul 2.30 dini hari. Cermin itu retak, membentuk pola seperti sarang laba-laba. Dari dalam retakan keluar tangan putih pucat. Dia menarik tubuhnya keluar setengah badan, lalu berbisik, "Kalau kau tidak mau mengembalikannya, kau yang akan menggantikannya." Aku tiba-tiba berada di lorong gelap. Semua pintu terkunci. Suara langkah di belakangku makin dekat. Saat aku menoleh, dia sudah di hadapanku. Tangannya mencengkram leherku kuat. Pandanganku mulai gelap. Aku terbangun di rumah sakit. Kata staf hotel, mereka menemukanku pingsan di depan kamar 308 dengan tubuh kaku seperti mayat. Tidak ada kotak, tidak ada kain kafan. Tapi di telapak tanganku ada bekas kain putih menempel, seperti baru saja aku genggam. Seminggu kemudian, di rumahku, aku bercermin, dan di belakangku, dia berdiri. Setiap malam pukul 2.30, suara ketukan itu datang. Aku tahu, suatu saat dia akan berhasil menarikku ke sana.